Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets. Dan ini tadi jatuh ya. Hari ini gue akan ngebawain recap event Apple kemarin. Kalau kemarin gue ngebawain recapnya Samsung waktu dia ngeluarin S10, kali ini Apple, dan ini bukan AirPods baru keluar tapi nggak ada eventnya. iMac, MacBook, iPad, iPhone baru. Jadi ini ada sebuah event yang lebih ke ngasih lihat service-service baru dari si Apple ini. Dan semua service ini juga baru bakal dirilis di Q3 atau Q4 tahun ini, jadi masih agak lama. Jadi cuma ngasih tahu. Dan yang satu hal yang menarik adalah event ini tuh semua servicenya ini tuh sangat menitik beratkan di masalah privacy. Jadi kita langsung masuk yang pertama, dia punya namanya Apple News Plus. Jadi Apple News Plus ini adalah sebuah tempat langganan di mana kalian bisa membaca berita-berita dari majalah-majalah seperti Vogue, Time, National Geographic, People, dan masih banyak lagi. Dan selain majalah itu kalian juga bisa baca yang namanya koran-koran seperti Wall Street Journal sama New York Times. Dan semua ini tuh katanya bakal ada lebih dari 300 majalah yang bisa kalian baca. Dan majalah ini kalau kalian baca dia punya live cover juga, jadi dia lebih interaktif dan lebih menarik untuk dibaca. Dan apa yang kalian baca itu nanti si service-nya ini akan merekomendasikan topik-topik yang sama yang masih berhubungan dari majalah-majalah lain yang mungkin kalian juga nggak tahu itu majalah pernah ada gitu. Jadi kalian baca A, nanti dia bakal ngasih yang berhubungan dengan A. Nah, si service ini juga memberikan kalian sebuah fitur untuk mendownload setiap si majalah itu ngeluarin isu baru. Jadi kalau kalian berlangganan ke itu, satu majalah itu dan ada isu baru, dia akan langsung auto download. Jadi kalau kalian lagi buka aplikasi ini, kalian bisa membaca secara offline. Ini baru tersedia di Amerika sama Kanada dan harganya itu $9,99 dan untuk family sharing itu bisa. Dan yang menarik adalah yang tadi gue bilang masalah privacy juga, ini dia nggak bakal ngasih tahu data ini ke siapapun. Jadi kalian nggak akan kena advertisement yang kayak nyerang. Jadi kalau kalian baca tentang bola, advertisement yang nyerang kalian itu semua yang tentang bola. Itu nggak akan terjadi. Kenapa? Itu dia menitik beratkan di masalah privacy. Si Apple ini juga belum tahu ya bakal masuk Indonesia apa belum masalah Apple News Plus ini, tapi gue bisa bilang ini salah satu hal wajib untuk kalian yang perlu satu portal untuk membaca dan nggak perlu cari-cari di source yang lainnya. Keduanya kita punya yang namanya Apple Card. Apple Card ini adalah salah satu yang paling menarik buat gue dari event kemarin, karena ini tuh dia menjadi sebuah kartu kredit yang nggak punya nomor, nggak punya CCV, nggak punya tanda tangan juga, nggak punya expired date juga layaknya kartu kredit lain, dan dia ini kerjasama sama Mastercard. Nah, Apple Card ini tuh tersimpan langsung di handphone kalian, jadi eksklusif ke setiap iPhone dan tersimpan di aplikasi Wallet, di mana aplikasi Wallet ini udah langsung ada aplikasinya untuk ngebaca berapa pengeluaran kalian dan lain-lain. Yang menarik adalah si Apple Card ini itu bisa digunakan dan langsung ada cashback langsungnya ya, kalau kayak di sini tuh Payless application itu. Gimana kalian akan langsung mendapatkan yang pertama itu 3% kalau kalian membeli produk-produk dari Apple Store atau App Store. 2% kalau kalian membeli barang dengan Apple Pay, yang dimana kalian tinggal tap handphone kalian ke Apple Pay, dan di sini belum ada, di luar sana udah banyak. Dan 1% untuk apapun yang kalian beli di luar sana, dan itu langsung bisa kalian gunakan lagi duitnya. Nah, di aplikasi ini juga kalian juga mendapatkan satu fitur untuk, kan dia udah ngelist tuh kalian pakai di mana-mana aja, dan kalau kalian lupa dia akan ngasih let's say kalian makan di McDonald's Sunter, dan dia bakal ngasih lihat mapsnya McDonald's Sunter itu di mana, untuk harapan kalian bisa ingat-ingat sedikit. Buat kalian yang pengen kartu, dia juga udah menyediakan sebuah kartu titanium, dan itu cuman ada namanya doang, dan amit-amit nih barang hilang, itu barang nggak bisa dipakai penipu untuk belanja sesuka hati dia, karena semuanya itu tersimpan di handphone kalian. Untuk ngomongin sekali lagi masalah privacy, ini data nggak akan dijual. Seperti yang kita tahu, credit card biasanya suka jual-jual data, yang ini nggak bakal dijual. Bahkan Apple sendiri mendeklarasikan bahwa mereka itu sama sekali nggak tahu apa yang kalian beli dan di mana kalian membeli barang tersebut. Jadi benar-benar aman banget. Dan sekali lagi untuk masalah aplikasi walletnya, salah satu kegunaan yang menurut gue keren adalah di sini semua pengeluaran kalian terintegrasi dan tanpa iklan sama sekali. Beda halnya kalau kalian pakai aplikasi yang money management yang di App Store atau di Google Play, itu pasti biasanya ada iklan kalau yang free, dan kalian tuh harus secara manual harus ngetik ke dalam satu-satu apa aja yang kalian beli. Dan sini semuanya udah bersih banget, udah terintegrasi. Next kita punya Apple Arcade, dan seperti yang kita tahu smartphone Apple emang bukan terkenal sebagai gaming, tapi lebih ke all around, dan nggak pernah mereka ngomong kayak ini handphone gue bikin khusus gaming, walaupun banyak orang main game dengan iPad karena lebih leluasa dan lebih enak. Nah, Apple Arcade ini bisa menjadi sebuah terobosan baru untuk masalah game-gamean di
aplikasi di iPhone, di Apple, di iMac, di MacBook, dimanapun di Apple TV. Karena Apple Arcade ini akan membawa game-game eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena developer yang membuat game tersebut secara eksklusif didanai di financial sama si Apple buat game-game eksklusif di Apple Arcade ini. Dan Apple Arcade ini di awal perilisan dia menjanjikan akan ada 100 game yang tersedia dan itu eksklusif. Maksud gue kalau kalian mau ngecek itu kalian bisa ke www.apple.com/apple/arcade, gue nggak tahu bahasanya, garis pokoknya nanti mungkin ditulis oleh William di bawah sini. Dan ini baru akan tersedia di musim gugur nanti dan belum ada announcement sama sekali untuk masalah langganan. Jadi ini ya sama kayak Netflix, cuman ini lebih ke versi gamenya. Dan beberapa game juga di showcase dan ada satu tuh kalau nggak salah yang dari Square Enix yang bikin Final Fantasy. Next, terakhir kita punya Apple TV Plus dan Apple TV Channel. Pertama gue bakal bahas Apple TV Channel dulu, dimana Apple TV Channel ini kalau kalian biasa berlangganan TV, kayak kalian mau nonton yang bola, pasti kalian akan ditawarkan yang satu set yang bola semua, beIN Sport, terus Fox Sport dan lain-lain. Dan di sini kalian nggak usah begitu karena kalian bisa milih, terserah kalian pengen nonton yang mana. Contoh kalian pengen tuh dari movie package, cuma pengen ngambil HBO sama Cinemax, nggak mau Fox Movie dan lain-lain, itu bisa banget. Dan kedua adalah Apple TV Plus, di mana Apple TV Plus ini bisa dibilang Netflixnya Apple, dia menawarkan film-film original, dokumentari, dan kemarin tuh ada Oprah Winfrey, dia punya dua dokumentari, terus dia juga punya ada film dari Jason Momoa di mana ada dunia sci-fi di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya itu buta, dan satu lagi itu ada film anak-anak yang udah kerja sama langsung sama Sesame Street. Jadi Apple TV Plus ini akan menjadi salah satu kompetitor juga untuk Netflix dan Disney Plus. Sayangnya belum ada harga sekali lagi, dan ini juga baru akan tersedia di akhir tahun nanti. So itu aja rangkuman, menurut kalian mana yang paling menarik? Kalau menurut gue tentu aja Apple Pay, Apple Card. Gue berharap banget Apple Card masuk ke Indo, dan gue nggak tertarik sama sekali untuk pakai kartu kredit dari bank-bank lagi kalau si Apple Card itu ada. Walaupun gue harus terikat dengan Apple samanya. Jadi itu aja recapnya, jangan lupa like, comment, share, jangan lupa juga follow Instagram kita di @thelazygadget, gue di @jorleonardo_2, dan kameramen gue di @win_co, ntar dia tulis sendiri di bawah ya. Itu aja, jangan lupa main ke website di www.thelazy.media, jangan lupa juga subscribe ke channel ini. So thank you so much guys for watching, bye bye guys.